Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi sebuah kisah kelam yang masih diceritakan hingga sekarang. Ini adalah cerita tentang seorang wanita muda bernama Siti, yang meninggal saat melahirkan, namun tak benar-benar pergi. Ia bangkit dari kuburnya sebagai makhluk halus, haus akan balas dendam. Kisahnya dikenal dengan nama beranak dalam kubur. Siti adalah seorang wanita cantik yang menikah dengan seorang pemuda bernama Amir. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Mereka menantikan kelahiran anak pertama mereka dengan penuh harapan. Namun, nasib berkata lain. Ketika waktunya tiba, komplikasi melanda. Siti mengalami pendarahan hebat saat melahirkan, dan meski tim medis berusaha sekuat tenaga, nyawanya tak tertolong. Bayi yang dilahirkannya pun tak selamat. Hanya dalam sekejap, dunia Siti gelap. Di tengah kesedihan, Amir tak sanggup menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan istrinya yang baru saja melahirkan anak mereka. Siti dimakamkan di sebuah kuburan yang terletak jauh di ujung desa. Amir memohon dengan segala doanya, berharap Siti bisa tenang di alam yang baru, dan bayi mereka yang tak sempat merasakan dunia bisa mendapatkan kedamaian. Namun, tubuh Siti yang terkubur di tanah tidak benar-benar beristirahat. Ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari makamnya. Beberapa penduduk desa yang lewat di dekat kuburan seringkali merasakan hawa dingin yang tak wajar, sementara suara jeritan wanita terdengar dari dalam tanah, seolah-olah Siti sedang meronta-ronta di kuburnya. Seminggu setelah kematian Siti, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Pagi hari, penduduk desa menemukan pintu rumah Amir terbuka lebar, meskipun ia menguncinya sebelum tidur. Beberapa malam berikutnya, lampu rumahnya menyala sendiri, dan terkadang terdengar suara tangisan bayi yang sangat pilu, namun tak ada bayi di dalam rumah. Ketika malam purnama datang, Amir, yang kini diliputi rasa bersalah dan ketakutan, memutuskan untuk pergi ke makam Siti. Ia ingin melihat keadaan kuburnya, dan mungkin, jika ia bisa menemukan jawabannya, ia akan bisa mengakhiri penderitaannya. Namun, saat Amir berdiri di dekat kuburan, suasana tiba-tiba berubah. Angin malam berhembus kencang, dan tanah di atas makam mulai bergerak. Tubuh Siti, yang telah terkubur beberapa hari, perlahan muncul dari tanah, bangkit dengan cara yang mengerikan. Rambutnya yang panjang terurai, tubuhnya kotor dan pucat pasi, namun matanya yang merah membara, seakan penuh amarah. Siti berdiri, tubuhnya gemetar, namun ia tak lagi tampak seperti wanita yang penuh kasih sayang seperti yang pernah dikenalnya. Ia kini adalah makhluk yang haus akan balas dendam. Amir, kau yang membiarkan aku mati sendirian, suara Siti terdengar serak, penuh dengan kebencian dan kesakitan. Kenapa kau tidak menyelamatkanku? Kenapa kau membiarkanku merasakan penderitaan yang tak terhingga? Amir terkejut, tubuhnya tak bisa bergerak, seolah-olah segala rasa takut dan penyesalan menyelimuti dirinya. Siti, aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Amir dengan suara bergetar, mencoba menjelaskan. Namun Siti, yang kini berubah menjadi makhluk halus, tidak peduli dengan penjelasan Amir. Ia melayang di udara, tubuhnya seperti terlepas dari kenyataan, namun penuh dengan kekuatan jahat yang tak terkendali. Kau membiarkanku berjuang sendirian, kau membiarkan anak kita mati tanpa dapat melihat dunia. Dan kau akan menanggung semua ini. Dengan cepat, Siti menyerang Amir, mencengkram lehernya dengan tangan yang dingin dan kasar. Amir berusaha melawan, namun tubuhnya semakin lemas, seolah-olah jiwanya tersedot oleh kutukan yang kini melanda dirinya. Setiap kali ia berusaha berteriak, suara itu terperangkap di tenggorokannya. Siti, dengan wajah yang tampak sangat berbeda dari yang pernah Amir kenal, merasakan kekuatan balas dendam yang membakar dirinya. Aku tak akan pernah mati, Amir. Aku akan terus mencari bayi kita, dan kau akan merasakannya. Kau tak bisa lari dariku. Setelah beberapa saat, Amir akhirnya terjatuh, tak mampu bergerak. Namun, Siti tidak membunuhnya. Ia hanya membiarkannya terbaring di tanah, dikelilingi oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di malam itu juga, Siti menghilang, kembali ke dalam kabut tebal, meninggalkan desa dalam teror yang tak berujung. Beberapa malam setelah kejadian itu, desa mulai dilanda serangkaian kejadian mengerikan. Warga yang pernah datang dekat dengan makam Siti sering mendengar suara tangisan bayi yang tak jelas asalnya, suara jeritan seorang wanita yang penuh penderitaan. Mereka yang berani mencoba mengungkap rahasia tersebut, menemukan rumah-rumah mereka terkunci dari dalam,
dengan bekas cakaran di dinding, seolah-olah ada tangan yang keluar dari dalam tanah untuk meraih mereka. Dan Amir, yang selamat dari malam itu, tak pernah bisa melupakan wajah istrinya yang telah berubah menjadi makhluk halus. Ia terus dihantui oleh suara tangisan bayi dan teriakan istrinya yang penuh kebencian. Ia mencoba melarikan diri ke kota, namun kutukan itu tak bisa hilang. Setiap malam, ia merasa seperti sedang diperhatikan, dan suara Siti selalu terdengar di telinganya, mengingatkannya bahwa kematian yang tak lengkap akan selalu kembali. Kisah tentang beranak dalam kubur terus hidup di desa itu, menjadi cerita yang menakutkan, yang diceritakan dengan suara bisik, agar generasi berikutnya tahu bahwa ada hal-hal yang tak bisa diselesaikan dengan kematian. Dan selama ada penyesalan yang mendalam, kutukan itu akan terus ada, beranak dalam kubur, mencari balas dendam tanpa henti.